Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jemaah fardu subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi dan hari yang ke-14 kita berada di Ramadan 1444 Hijriah. Kita bisa melaksanakan kewajiban terpenting dalam hidup kita, yaitunya fardu solat. Dan itu bisa kita laksanakan secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Semoga ini akan menjadi asbabu mudha'afatil fujur, menjadi penyebab amal kita, nilai kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesehatan jasmani, rohani, kekuatan lahir dan batin kepada kita, sehingga semakin ke ujung Ramadan ini kita masih mampu menciptakan ahsanu amalan di bulan Ramadan ini, amalan-amalan terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jemaah fardu subuh yang dimuliakan Allah. Kajian kita pagi ini kita awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 sebagai bahagian daripada rangkaian ayatus siyam. Rangkaian ayat-ayat yang bercerita tentang puasa Ramadan. Kalau boleh kita kasih judulnya adalah Allah itu dekat dengan kita. Mari kita undang Allah dalam kehidupan, dalam menghadapi masalah hidup ini. Kalau kita perhatikan ibu dan bapak, surah Al-Baqarah 186 secara langsung atau kece urang kini secara tekstual tidak ada bercerita tentang puasa. Berbeda dengan 3 ayat sebelumnya 183, 184, 185 dan 1 ayat sesudahnya 187. Pada ayat 183 Allah menceritakan kepada kita siapa yang wajib berpuasa. 184 Allah sampaikan kepada kita siapa yang boleh tidak berpuasa. Lalu apa kewajibannya kalau dia tidak berpuasa? Mengqadha atau bayar fidyah? Kalau mengqadha, kapan waktunya? Bayar fidyah kepada siapa ditunaikan fidyah itu? Pada ayat 185 Allah ceritakan kepada kita bahwa Al-Quran yang mulia ini Allah turunkan di bulan Ramadan. Sehingga Ramadan menjadi mulia karena kitab yang mulia ini.
187-nya Allah sampaikan kepada kita menghalalkan kembali apa-apa yang diharamkan oleh Allah, sementara dia di hari-hari yang lain dihalalkan oleh Allah di siang hari. Lalu kemudian pada malamnya Allah kembali menghalalkannya. 183, 186, 85, 87 Allah bercerita langsung tentang puasa itu. Tapi 186 secara langsung tidak ada kaitannya dengan puasa. Tidak ada Allah membahas tentang puasa. Coba kita lihat ibu dan bapak. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, kata Allah, maka jelaskan kepada mereka, katakan kepada mereka bahwa aku itu dekat. Ya. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Ya. Aku akan memperkabulkan, memperkenankan permohonan mereka, doa-doa mereka, jika mereka itu berdoa kepadaku. Falyastajibuli. Mereka juga memperkenankan perintah-perintahku. Wal yu'minu bi, dan mereka adalah orang-orang yang beriman. La'allahum yarshudun. Semoga mereka tetap berada di atas kebenaran. Nah, jadi tidak ada kaitannya dengan puasa secara teks, secara langsung. Tapi ayat ini terletak di rangkaian ayatus siyam di dalam Al-Quran dalam susunan mushaf. Nah, ternyata ibu dan bapak, rahasianya adalah saat Allah sudah menyatakan komitmennya kepada kita. Jadi ayat ini Allah menyatakan sikapnya, komitmennya. Apa sikap Allah? Apa komitmen Allah? Bahwa Allah itu dekat dengan kita. Allah Tuhan piang jawab. Bilo saja. Kapan? Kapan saja. Di mana? Di mana saja. Jadi Allah itu sudah menyatakan sikapnya kepada hamba-hambanya. Dan Allah berkomitmen akan selalu dekat dengan hambanya. Di mana dan kapan saja. Maka tidak bisa kita pungkiri ibu dan bapak bahwa di bulan Ramadan ini topuk tu babaleh ibu dan bapak. Apa artinya topuk babaleh? Hamba-hamba Allah juga jauh lebih dekat kepada Allah dibanding bulan-bulan sebelumnya. Bulan-bulan yang lain. Maka saat seorang hamba mendekat kepada Allah, berjalan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berlari mendekatinya. Maka saat kita memahami bahwa Allah itu dekat dengan kita, bahwa kasih sayangnya Allah, Rahman Rahimnya Allah, Maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala tentu dekat dengan kita. Apalagi ini adalah bulan Ramadan, yang mana hamba-hamba Allah membuktikan kedekatannya kepada Allah jauh lebih baik dibanding hari-hari dan bulan-bulan yang lain. Mungkin ada, mohon maaf ibu dan bapak, saudara-saudara kita yang mungkin jarang menempuh masjid, ya. Di bulan Ramadan mereka datang ke masjid. Mungkin jarang di antara mereka melakukan puasa sunnah. Setahun ini entah berapa kali melakukan puasa sunnah, namun yang wajib puasanya mampu mereka lakukan. Mungkin jarang melakukan qiyamul lail, salatul lail, salat witir, salat tahajud. Di bulan Ramadan ini mereka lakukan.
Mungkin juga di antara kita ibu dan bapak jarang makan bersama dengan keluarga kita, dengan anak dan istri kita. Sibuknya bukan main. Tapi di bulan Ramadan hampir setiap malam kita bersama keluarga tercinta, anak dan istri suami kita makan bersama. Ini membuktikan bahwa Ramadan memfasilitasi kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Di antara cara kita jauh lebih dekat kepada Allah itu, lah tahu kita ibu bapa dalam ayat ini, bahwa kita memohon pertolongan kepada Allah. Lewat apa? Lewat doa-doa terbaik kita. Lewat permohonan-permohonan terbaik kita. Maka mari kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala keluh kesah kita menghadapi dunia ini. Jangan terlalu banyak kita menyampaikan kepada manusia masalah-masalah hidup yang kita hadapi, sementara kita lupa untuk menceritakannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ko ilmunya tawate, Buddha Bapak. Kadang-kadang yang saat kita sampaikan, bukan jania yang karua itu, tapi semakin karua. Bukan semakin selesai yang kusui itu, tapi semakin kusui. Ada manusia yang tidak bisa memberikan solusi kepada masalah-masalah hidup kita ini. Karena apa? Karena Allah lah yang sangat tahu dengan masalah-masalah kita. Nah, ibu dan bapak yang dimuliakan Allah. Karena memang Allah tidak pernah menjanjikan kepada kita bahwa hidup ini mudah. Hidup kau tidak bermasalah. Hidup kau aman-aman saja. Tidak ada ayatnya. Tidak ada hadisnya. Cuma Allah menjanjikan kepada kita ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, bahwa di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Itu ya janji Allah. Setelah jalan mendaki pasti ada jalan menurun. Setelah tangis itu pasti ada senyum. Itu memang janji Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Lalu siapa yang akan menemui itu? Dan kamu pastikan gitu yang ada dalam masjid ini. Baik yang berada di luar, pasti ada masalah. Tidak ada kita yang tidak masalah. Ya, masalah keluarga, masalah anak, masalah pekerjaan, masalah ekonomi. Mungkin hari ini juga yang menghadapi masalah hutang, piutang, dan yang lain-lain. Banyak persoalan hidup kita. Lalu Allah katakan, itu akan berakhir. Ya, itu akan ada jalan keluarnya, ada solusinya. Siapa? Wa ila rabbika farghab. Kalau seluruhnya itu memang mampu awak sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Awak libatkan Allah dalam menyelesaikan masalah awak. Kalau bahasa saya tadi diundang Allah itu. Maka doa adalah undangan resmi buat Allah untuk ikut serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Nah, Allah tuh kan tahu, Ustaz, masalah awak. Iyo, tahu Allah. Masalah saja yang awak ada ikut ibu bapa, tidak ada Allah ni tidak tahu. Tapi saat kita tidak mengasih tahu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mau tahu. Pernah mau sampaikan di masjid ini dulu. Contoh sederhana saja. Orang balik di komplek awak, di lokasi awak, atau di kampung awak. Bahkan orang yang baralik atau berdoa tu baradua tok rumahnya Jawa ibu bapa. Ndak jauh rumahnya dari awak. Tapi awak ndak agi tahunya. Basonya ka berdoa, basonya akan baralik. Kira-kira ibu-ibu je papa mau ndak datang ke situ? Aca lihat lo papa je ibu nangka datang ke orang baralik sementaranya tak diagi tahu atau diundang. Bahkan mungkin awak ada hubungan nasab, ada hubungan kekeluargaan. Tapi awak tak ada lagi tahu, kita pasti akan ngecek.
Banda apa baralik? Siapa kan baralik, Pak, Bu? Ambo tak ada lagi tahu. Persoalan awak datang ke situ tu ibu dah, Pak. Bukan karena awak indak tahu. Tapi karena awak indak dia lagi tahu. Betul, Pak? Namu apa baralik? Awak ndak ada lagi tahunya. Awak ndak diimbaunya lalu datang juga. Namu ndak? Acali lu. Kira-kira bagaimana dengan Allah? Allah tahu je masalah awak. Sementara awak nak nama bagi tahu Allah. Lebih banyak kita memberitahu manusia. Sehingga ibu dan bapa, apa saja mestinya selaku orang yang beriman, yang kawak kerajokan, yang kawak rencanakan, yang kawak bali, yang kawak lakukan. Sajalah ibu dan bapa. Mesti yang pertama kali kita lagi tahu tu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau indah Allah ya cemburu, Pak. Oranglah tahu sekali liang dan Allah tak pernah lagi tahu. Orang lawak dia tahu tapi Allah tak pernah kita kasih tahu. Apa contohnya, Bu? Awak kamarehak rumah. Karano awak kabaminantu. Piti ndak cukup nampak tu dijual lah habis tapi ndak selesai di rumah kodo. Yang paling copek untuk mendatangkan piti, Pak. Apa yang paling copek, Pak? Bautang. Boleh utang piutang dalam Islam? Boleh ya. Asalkan tidak ada mengandung riba. Kalau hutang piutang, laba campur je riba ya haram hutang piutangnya. Ya. Boleh hutang? Lah bautang. Cuba tanya. Pernah hendak awak agi tahu kepada Allah awak ka bautang? Sian awak agi tahu pertama kali? Ya. Mungkin keluarga awak agi tahu ka bautang dia tak cukup pitile lalu orang tompek bautang awak. Terkadang kita lupa melapor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita akan berhutang. Hutang itu akan kita bayar. Apa salahnya kita tadahkan tangan, tekurkan kepala, tundukkan hati, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Allah, saya butuh ini rumah dibesarkan, direhab. Uang saya tidak cukup, wahai Allah. Maka saya harus berhutang. Sehatkan badan saya, lancarkan rezeki saya. Mudahkan rezeki saya untuk melunasi hutang ini dengan segera, wahai Allah. Lama lapor, wahai ibu dan bapa. Pas awak mulai mansu hutang, mencicil hutang atau membayar hutang, muncul kendala. Sia yang menyaku corona 2 tahun baturi itu ibu dan bapa. Mati ekonomi awak, hutang lah tabuik ibu dan bapa. Lah jalin nampak dah awak untuk tampik bayar, tapi itu tak bisa. Allah berkehendak lain. Ada masalah. Lalu kita mengadu kepada Allah. Wahai Allah, sulit banai duit dan jual dan bayi hutang kau ya Allah. Kira-kira bahagia Allah. Dulu kasiang melapor. Ada enggak kamu mengadu kepada saya dulu? Pernah enggak melapor kepada saya untuk berhutang? Wajar ibu bapak. Mohon maaf. Kalau ada kita punya persoalan tidak melapor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu muncul masalah, lalu kita mengadu kepada Allah, dengan masalah itu muncul masalah baru, itu menandakan Allah marah kepada kita. Kok masalah? Ya. Lalu awak mohon dulu nak dong ngecek-ngecek ke Allah. Nak dong ngadu-ngadu. Tiba masalah latas sasak padang karimo, baru awak mengadu. Muncul masalah baru dengan masalah itu. Itu Allah memperingatkan kita, ibu dan bapak. Jadi bagi kita yang sudah melakukan itu, alhamdulillah. Yang belum, mari kita tahu, kita yakin, kita percaya Allah itu penyelesai masalah. Dan dia tahu persoalan kita. Maka saat kita akan melakukan sesuatu, kamamboli kah, mengadakan apakah, pokoknya saja kamu minantu kah, mengadulah ke Allah dulu. Kamu minantu ngadu juga Allah, Pak. Awaklah dapat minantu, mohon kepada Allah, laporkan kepada Allah. Ya. Aku oranglah dipanggil baralik undangan 1000 dan Allah enggak pernah kita kasih tahu.
Wa undang orang berdoa ke rumah. Ya. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka libatkan Allah dalam kehidupan kita. Maka selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, ya, falyastajibuli. Ya. Agar doa kita itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita memang untuk mentaati Allah. Memperkenankan juga keinginan Allah. Perintah-perintah Allah. Maka untuk mauji apakah perintah Allah yang kita lakukan itu benar secara niat dan benar secara pelaksanaan, banggakan itu di hadapan Allah. Sabut itu di muka Allah saat kita berdoa. Jangan balik ibu bapak. Jangan ke manusia dibanggakan. Ana lawak kerojokan. Ana lawak lakukan. Tapi mestinya orang yang beriman, saat dia sudah melakukan kebaikan, mentaati Allah Subhanahu wa taala, apakah mengerjakan perintah Allah atau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, mestinya itu dia banggakan di hadapan Allah. Coba uji amal kita itu. Apakah amal-amal kita itu sudah bisa menjadi wasilah terhadap doa-doa yang kita mohonkan kepada Allah? Nah, kita sudah tahu sebuah kisah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang 3 orang pemuda yang dalam perjalanan lalu terkurung dalam gua. Lah ibu bapak baca, lah bapak ibu dengar kajian tu. Apa yang dilakukan oleh pemuda ini? Membanggakan amal-amal kebaikan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ahsanu amalannya disebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ndak awak sebut hidup untuk mauji amal wak koi oleh batu atau tidak. Lai pede awak menyebutnya di hadapan Allah. Wahai Allah, saya punya 2 orang tua yang sudah lanjut usia. Setiap hari saya memberinya susu, wahai Allah. Susu itu belum akan saya berikan kepada yang lain termasuk anak dan istri saya, sebelum orang tua saya itu meminumnya. Andaikan itu adalah sebuah kebaikan yang ikhlas saya lakukan, wahai Allah, di hadapan, bukakan pintu gua ini, wahai Allah. Apa geser pintu gua tu, Pak? Kamu itu nak baca, Pak? Ya. Coba dibanggakan oleh pemuda tadi. Bahwa dia punya sebuah keistimewaan kepada orang tuanya. Pemuda yang kedua apa doanya, Pak? Wahai Allah, saya pernah menyukai anak paman saya. Tapi dia tidak merespon sukanya saya dengan dia. Kira-kira model itulah, Bu. Pada satu ketika kehidupannya susah. Lalu dia mohon bantuan kepada saya. Lalu saya pun memberikan bantuan dengan syarat dia mau berzina dengan saya. Persyaratan itu pun disetujuinya. Bantuan saya berikan. Tapi saat saya akan melakukan zina itu, wahai Allah, saya ingat denganmu. Saya takut denganmu, wahai Allah. Takut saya melakukan itu, wahai Allah. Lalu wanita itu saya tinggalkan. Dengan apa yang saya bantukan kepadanya. Andaikan ini sebuah kebaikan di hadapanmu, wahai Allah. Ini amalan terbaik saya untuk mentaatimu, wahai Allah. Tolong bukakan pintu gua ini. Mohon bukakan pintu gua ini. Abah geser pintu gua tu. Pemuda yang ketiga. Wahai Allah, saya pernah punya anggota, punya anak buah, atau punya karyawan gitu. Yang gaji mereka sudah saya berikan satu persatu. Tapi ada di antara mereka yang tidak mengambil, ya Allah.
Lalu gajinya ini saya berikan ke binatang ternak dan berkembang biak. Saat hewan itu sudah banyak, wahai Allah, datang itu anak buah ambo meminta gajinya dulu. Seluruh hewan yang sudah berkembang biak saya berikan, wahai Allah, karena itu haknya. Andaikan itu adalah amal terbaik yang saya lakukan, mohon bukakan pintu gua ini, wahai Allah. Tak buka pintu gua itu, ibu dan bapak. Coba lihat. Ini menandakan bahwa amalan-amalan terbaik yang kita lakukan bisa kita uji di hadapan Allah. Mampu tidak dia menjadi wasilah untuk doa-doa kita kepada Allah? Pertanyaannya, Ramadan yang punya 4 identitas, apakah sudah bisa kita banggakan kepada Allah? Siam, ya, qiyam, tilawah, sedekah. Ya, 4 ini. Siam, qiyam, tilawah, sedekah. Apakah siam kita lah bisa awak banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Lah 3 hari kita laksanakan, masuk ini hari yang ke-14. Lai pede awak untuk membanggakannya di hadapan Allah bahwa benar-benar puasa yang kita lakukan ini imsak bukan sekedar kita lakukan hanya untuk menahan, tapi mampu wa tahaffazu mimma kana yanbaghila ay yatahaffazu fihi. Seperti yang pernah saya uraikan kepada bapak-bapak di khutbah Jumat. Jangan sekedar kita saumkan Ramadan ini, tapi mampulah kita siamkan. Kalau saum itu maknanya lebih dangkal daripada siam. Saum lebih cenderung kepada imsak, itu maknanya adalah menahan. Menahan dari segala yang membatalkan puasa kita. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, terkadang ibu dan bapak setelah masuk waktu berbuka, kontrol kita hilang. Ya. Padahal kita mesti tetap dalam keadaan siam, walaupun saumnya sudah kita batalkan. Ya. Siam itu di samping kita menahan apa yang membatalkan puasa, dan insya Allah seluruhnya sanggup. Tidak ada kita yang tidak sanggup. Anak cucu kita sanggup. Kalau hanya itu yang akan kita banggakan di hadapan Allah, tidak perlu dibanggakan, Pak. Ya. Kalau hanya menahan haus dan lapar serta membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, sementara kita tidak bisa wa tahaffazu mimma kana yanbaghila ay yatahaffazu fihi, menjaga dan memelihara kesucian Ramadan itu sehingga nilai kita semakin hari semakin naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin menurun. Karena yang membatalkan nilai, yang merusak nilai itu tidak akan membatalkan puasa kita. Ini yang berat. Bohong tidak akan batalkan puasa. Bagunji yang tidak batalkan puasa. Berkata-kata kasar tidak batal puasa. Berkata-kata kotor tidak membatalkan puasa. Buka aurat tidak membatalkan puasa. Melihat yang salah tidak membatalkan puasa. Mendengar yang salah tidak membatalkan puasa. Coba, sejauh mana kita mengendalikan lidah kita? Hati kita jauh dari suuzon, iri, dengki, hasad. Berkata-kata kotor, mulut kita. Berkata-kata kasar. Sering juga ibu dan bapak. Ya. Kalau di kampung-kampung tuh bu, ladake waktu babuko baru kamasuan ayam. Baru kama iri-iri taranak ke dalam kandangnya. Baulah lo teranak tu pacarui teranak. Baca Pancasila. Ya. Baca sampai salapan. Kecen teranak tu ndak buta. Memangnya ndak buta. Ya. Berkata-kata kasar.
berbohong. Nah, coba. Mampu tak ini kita jaga? Iko yang borek sebenarnya ibu bapak. Mana ali tak, mana nawi dan segala yang batalkan puasa itu tidak berat. Tidak barik. Tapi menjaga kesucian dan nilai-nilai puasa ini yang berat. Sehingga ambo berandai-andai dengan jemaah ibu bapak. Kok saratui nilai puasa wak sehari itu. Baduto 3 kali kurang 10 sekali baduto. Pada tinggal ibu. 70 ale. Bagunjiang 2 kali. 5 tinggal 50 ale. Ya, bakecek-kecek kotor 2 kali lo. 2 kali lah sehari. Kata-kata kasar 2 kali. Ya. Mancoliak nan salah 2 kali. Buka aurat ompek jom. Pada tinggal Pak. Lah bangkrut. Itu yang dikecian Allah. Qul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala. Perlukah wahai Muhammad aku beritahukan kepadamu siapa saja akan merugi dalam setiap amal yang dia kerjakan. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang karojonyo sio-sionyo campur karojonyo tujuh kesia-siaan. Sio-sio kerja. Baduto jalan jo, cali yang salah. Cali jo, hati-hati pun apa. Ya, menjelang berbuka puasa itu kabarnya banyak jo filem rancak-rancak di TV ibu dan bapak. Iya pak. Iya. Piamu nak tahu pak, di rumahmu nak ada TV. Ya. Tidak ada televisi. Amatilah TV itu kalau kau nonton sinetron-sinetron itu jawab menjelang babuku itu ibu napa. Mungkin telah dikaji di Ustadz Waksiko. Keutamaan kita menunggu waktu berbuka puasa itu apa? Doa kita mustajab di sana. Doa kita didengar oleh Allah. Tapi banyak kerja orang yang sia-sia. Ini yang mudi aja baru. Menggurur-gurur aja ke sana. Bahkan ada juga ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Sambil menunggu waktu berbuka. Alah, buka aurat. Bagere-gere rambui. Kecik nang gay ambo nak selero gay orang calik le ustaz lah putih sadonyo. Ndak ada dalilnya kalau rambut lah putih nak berdosa membuka itu. Maka pesan ke anak-anak gadi wak ibu bapak kalau keluar tutup aurat. Karena kan merusak puasa orang di samping merusak nilai puasanya. Kau pai cari pembukuan rok dia telutui rambut bagai-bagai bayan. Hati-hati. HP hati-hati. Kalau rasanya di media sosial waktu atau Facebook dan lain-lainnya itu belum disterilkan dari hal-hal yang negatif, jarusak mata awak di bulan puasa go. Buka jo Facebook. Keluar ni dah elok-elok. Bacoliak jo, tak coliak. Mana bacoliak? Nak tak coliak tu bacoliak namanya. Awaklah tahu itu ada di dalam, mengapa buka aja? Kan bacoliak tu. Rusak nilai puasa kita ibu dan bapak. Dan ternyata yang menyebabkan umat Islam di Indonesia wabil khusus dari kita di Sumatera Barat kau semakin kau ujung Ramadan kau semakin malih kurang beribadah. Semakin kau ujung Ramadan kau semakin tak gantuk solat tarawih dan witir. Semakin malih berada di masjid. Karena hati tetap dikotori di bulan yang suci ini. Walaupun ada penyebabnya mungkin makan. Tapi alhamdulillah di Payakumbuh di beberapa masjid kita lihat masjid tetap penuh. Ya, ada muslimin. Abu Muslim ya, luar biasa. Ada beberapa lagi masjid saya lihat. Alhamdulillah. Ya. Kita mesti banyak menyibukkan diri kita untuk kebaikan. Terbaik kita di bulan Ramadan ini. Apalagi semakin ke ujung. Ya. Jangan
banyak pekerjaan kita yang sia-sia. Di antara yang sia-sia oleh mubazir, boros, ya. Sagaloka di Bali, dimakan nindak tu dibuang. Ya. Kalau disampaikan di ustaz-ustaz, lebih baik di rumah itu kita sediakan celengan keluarga Ramadan, ibu dan bapak. Dan saya sudah beberapa masjid jemaah mengamalkan, alhamdulillah. Mudah-mudahan jemaah muslimin juga sudah mengamalkan. Buat di rumah kita itu celengan keluarga Ramadan. Agi namo. Kalau di Ambo, celengan keluarga Malin Sarugo. Lataan di atas meja atau atas almari, agi kepercayaan anak-anak kita di rumah. Kotaknya kotak biasa saya berapa? Setiap hari kita isi. Patang bali cindu ampe, ndak abi itu bercampaan. Beko bali duo le. Duonya masuk kotak tu. Pitinya ndak cinduanya. Ya, piti ni masuk. Cindu pada sabungkui pak. 5.000 berarti 10.000 masukan. Kepada bapak-bapak yang masih merokok saya sampaikan. Bapak merokok, nak habis rokok sehari sabungkui dah. Masuk 3 batang ke dalamnya. Pitinya. Ya. Ajak anak kita. Anak awak nak diagi nak balanjo siang hari. Malam harinya diagi aja balanjo. Ayo sisihkan sebagian masukkan ke dalam tu. Keluarga berinfak di rumah kota. Di akhir Ramadan bongkar itu celengan keluarga Ramadan. Doa tu. Untuk membuktikan bahwa ketakwaan yang kita miliki tidak hanya ketakwaan personal, tidak hanya ketakwaan pribadi, tapi kita punya ketakwaan sosial untuk berbagi dengan orang lain. Ambo buka celengan Ramadan gua, ambo belikan 2 setel pakaian anak yatim. Ambo buka celengan Ramadan gua, ambo balikan kasih patu untuk anak siapa tua orang ke tahun ajaran baru, inyo ndak bapiti untuk membantu orang lain. Itulah ketakwaan secara sosial ini. Apa pakainya buruk? Bosat. Piti-piti 5 juta, 3 juta tu akhir Ramadan tu murah ada mu. Ya, 5 juta, 3 juta bisa. Ada sumber-sumbernya tu. Bisa bagian cash di akhir Ramadan. Ndak itu yang dinilai di Allah. Bisa awak mencairkan 5 juta, 3 juta di akhir Ramadan tu untuk berbagi. Sementara yang dalam celengan keluarga kita hanya 500.000, ini lebih tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita istiqamah untuk berinfak setiap saat, setiap hari dengan keluarga kita. Untuk awak yang mubazir. Ya. Maka ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari, karena ini Ramadan juga dijuluki dengan syahrud doa. Bulannya doa. Doa dikabulkan. Perbanyaklah berdoa. Ya. Perbanyaklah bermohon. Berkeluh kesah. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping kita menyebut Asma'ul Husna. Nama-nama terbaik Allah Subhanahu wa ta'ala. Memuja dan memujinya. Banggakan juga amal-amal soleh kita. Yang sudah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kajian subuh kita ini bermanfaat. Lah masuk tu suruh Pak. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita dekat dengan Allah. Allah jauh lebih dekat dengan kita, apalagi ini bulan Ramadan. Kita libatkan Allah, hadirkan Allah dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.